Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, good morning. How are you today? I hope you are healthy. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Dan masih semangat untuk pembelajaran hari ini ya. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih bertemu dalam pembelajaran bahasa Inggris. Sebelum pembelajaran dimulai, kita membaca basmalah terlebih dahulu bersama-sama ya ahli wakti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ustazah harap untuk pembelajaran hari ini dan seterusnya kalian lebih semangat lagi ya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, silahkan kalian persiapkan terlebih dahulu buku cinta berbahasa Inggris dan alat tulisnya. Oke, students. Now, let's study English. Listen carefully. Today, we are going to learn chapter 1 about what did you do. Nah, untuk kegiatan hari ini kita masih di pembelajaran chapter 1 atau materi yang pertama, yaitu what did you do, apa yang kamu lakukan. Nah, hari ini Ustazah akan mengingatkan kembali materi yang sudah Ustazah share kemarin ya. Oke, silahkan kalian buka bukunya di halaman 2. Di halaman 2 ada beberapa contoh kegiatan sehari-hari dalam masa lampau atau kegiatan yang sudah pernah dilakukan dalam masa lampau ya, atau daily activities in the past. Nah, di chapter 1 ini nanti kita akan memahami informasi sangat sederhana dalam konteks sehari-hari dalam masa lampau. Nah, di sini kalian perhatikan baik-baik. Ustazah memberikan beberapa contoh ya dari halaman 2. Kalian simak dan dengarkan baik-baik. Kemudian kalian bisa ikuti apa yang Ustazah sampaikan. Yang pertama, gambar yang pertama ada seorang sedang menyapu. Bagaimana kalimatnya? Kalian dengarkan, kemudian bisa ditirukan ya ahli wakti untuk memperlancar kalian speakingnya. Oke, I swept my room. Ustazah ulangi, I swept my room. Saya menyapu ruangan saya. Selanjutnya, Husna watered the flowers. Husna watered the flowers. Nah, silakan kalian bisa ikuti ya. Husna menyiram bunga. Kemudian gambar yang di bawah, we played football. We played football. Kita bermain sepak bola. Kemudian gambar yang terakhir, Hasan went to the mosque. Hasan went to the mosque. Hasan pergi ke masjid. Nah, oke students, itu beberapa contoh kegiatan sehari-hari, tetapi kegiatan tersebut sudah dilakukan dalam masa lampau. Oke, sampai di sini kalian sudah paham? Good job Akhi Ukti. Sekarang kita lanjutkan ya ahli wakti. Silakan kalian buka halaman 4. Oke. Di halaman 4 kalian perhatikan judul yang di atas ada tulisan simple past tense. Iya, simple past tense. Apa sih itu simple past tense Ustazah? Oke. Kali ini Ustazah akan menyampaikan sedikit ya materinya tentang simple past tense. Nah, silahkan kalian bisa
tulis hal-hal yang penting ya untuk memudahkan kalian belajar. What the meaning of simple past tense? Apa artinya simple past tense? Nah, simple past tense means describing activities in the past. Apa itu? Describing activities in the past. Nah, simple past tense ini menggambarkan kegiatan di masa lampau atau sudah dilakukan. Tadi sudah menyimak ya untuk contoh-contoh kegiatan yang sudah pernah dilakukan di halaman 2 tadi. Nah, kemudian how do we know if a sentence is in the simple past tense? Lalu bagaimana cara kita mengetahui sebuah kalimat itu adalah simple past tense? Bagaimana teman-teman? Ada yang tahu? Oke, kali ini sudah akan sampaikan ya. Kalian simak baik-baik. Untuk yang pertama, kalian bisa lihat ya Ahli wa Ukhti. Di kolom yang pertama ada positive sentence, kalimat positif. Dalam penulisan simple past tense, kalimat yang menggunakan simple past tense itu hampir sama dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kita akan membuat sebuah kalimat. Lalu bagaimana bisa disebut kalimat? Itu ada subjek, ada kata kerja, ada objek. Subjek apa itu? Oh iya, subjek itu adalah orang yang melakukan. Bisa saya, kamu, mereka, atau kita, dia, ya. Kemudian ada verb. Kalau dalam bahasa Inggris verb ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kata kerja. Kemudian ada objek. Sekarang kalian perhatikan baik-baik. Untuk yang pertama, positive sentence. Bagaimana sih cara menuliskan positive sentence? Kalian simak ya, perhatikan. Untuk menuliskan positive sentence itu yang pertama ada subjek, kemudian kata kerja bentuk 2. Mungkin kalian masih bertanya-tanya, kata kerja bentuk 2 itu seperti apa ya? Nah, sekarang kita lanjutkan dulu ya, nanti Ustazah sampaikan. Tadi untuk menulis positive sentence ada subjek, kemudian verb to, kata kerja bentuk 2, terus objek. Nah, kata kerja dalam bahasa Inggris itu terbagi dalam 2, yaitu kata kerja yang beraturan dan kata kerja yang tidak beraturan. Nah, sekarang kalian perhatikan untuk contoh kalimat yang pertama. I studied English. I studied English. Nah, dalam kalimat yang pertama, subjeknya yang mana ya Ahli wa Ukhti? Iya, subjeknya adalah I, saya. Ya, kemudian kata kerja bentuk 2, yaitu studied. Apa Ahli wa Ukhti? Studied, itu kata kerjanya berarti artinya belajar. Objeknya English, bahasa Inggris. Nah, kata kerja bentuk 2, belajarnya itu ada imbuhan ed. Nah, kata dasarnya itu study. Kemudian untuk contoh nomor 2, they played football. Mereka bermain sepak bola. Subjeknya yang mana ya Ahli wa Ukhti? Iya, subjeknya adalah mereka. Kemudian kata kerjanya yang mana? Iya, yang played. Nah, kata dasar dari atau bentuk pertama dari played itu adalah tanpa imbuhan ed. Ya, kemudian objeknya football. Jadi kalian bisa mengingat-ingat untuk penulisan simple past tense kalimat yang
menggunakan simple past tense itu untuk kata kerjanya di akhir ditambahkan imbuhan d atau ed ya pada akhir kata dasarnya. Oke, Ustazah ulangi ya. Ustazah contohkan nomor 2. They played football. They played football. Nah, kata dasar dari played yaitu play. Nah, kemudian karena kita menulis dalam bentuk simple past tense, kata kerjanya mendapat imbuhan ed menjadi played. Oke, akhir waktu sudah paham apa belum ya? Oke, Ustazah harap kalian sudah paham ya. Ustazah lanjutkan. Untuk yang kedua yaitu negative sentence. Kalimat negatif. Bagaimana cara menulisnya? Oke, kalian perhatikan. Yang pertama sama dengan menulis positive sentence tadi ya. Ada subjek, kemudian ditambahkan did not itu artinya tidak ya. Kemudian kata kerjanya adalah kata kerja satu, yaitu tidak ada imbuhan d atau ed ya. Kemudian ditambahkan objek. Sekarang kalian perhatikan contohnya. Examples, contoh dari kalimat negatif dalam bentuk simple past tense. Yang pertama, I did not watch television. Nah, subjeknya yang mana? I ya. Kemudian ditambahi dengan did not. Kemudian kata kerjanya yang belum mendapat imbuhan yaitu watch, menonton atau melihat ya, televisi. Nah, objeknya televisi. Kemudian yang contoh yang kedua, we did not go to the garden. We did not go to the garden. Nah, subjeknya yang mana? Iya, subjeknya adalah we. Kemudian ada tambahan did not. Kata kerja bentuk satunya adalah go, pergi. Nah, pergi kemana objeknya? Objeknya di mana? Ya, objeknya yaitu the garden. Ya, berarti sudah lengkap ya tadi. We, subjek, imbuhan did not. Ya, imbuhan did not, kemudian verb 1, kata kerja bentuk satunya pergi, objeknya adalah the garden. Oke. Selanjutnya adalah interrogative sentence. Interrogative sentence yaitu kalimat tanya. Nah, bagaimana cara kita membuat kalimat tanya dalam bentuk simple past tense? Nah, yang pertama kita menuliskan did ya, kemudian subjeknya dan kata kerja satu atau kata kerja yang belum mendapat imbuhan. Example, contohnya yang pertama, did you go to school? Ya, did you go to school? Subjeknya, kemudian kalian perhatikan untuk yang pertama kita menuliskan did dulu ya. Nah, kemudian subjeknya, di sini subjeknya apa? You. Ya, kata kerja bentuk satunya go ya. Did you go to school? Kemudian bagaimana cara menjawab kalimat pertanyaan? Nah, di sini Ustazah contohkan untuk soal contoh yang pertama, did you go to school? Apakah kamu pergi ke sekolah? Nah, untuk jawaban yang positif, yes, I want to school. Ya, saya pergi ke sekolah. Terus kalau jawaban negatifnya yaitu no, I did not go to school. Nah, kedua kalimat ini adalah cara menjawab kalimat tanya.
Kemudian contoh yang kedua. Did they sweep the yard? Did they sweep the yard? Apakah mereka menyapu halaman? Kemudian menjawabnya yang pertama, yes, they swept the yard. Ya, yes, they swept the yard. Kemudian yang kedua, no, they did not sweep the yard. No, they did not sweep the yard. Nah, itu tadi tentang simple past tense. Kalimat simple past tense, bagaimana cara kita menulis sebuah kalimat tetapi dalam waktu lampau. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Silakan akhi wa ukhti, apabila ada pertanyaan atau ada materi yang masih belum paham, kalian bisa tanya ke ustadzah langsung ya. Oke, I think it's enough for learning today. I'm sorry if there is a wrong word. Keep spirit. Thank you for your attention. See you next time and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.